Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti telah dijelaskan dalam video sebelumnya, bahwa pikiran manusia itu dapat menghasilkan 3 hal. Pertama, beragam ilmu. Kedua, beragam suasana hati. Ketiga, beragam amal atau tindakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan relasi ilmu, suasana hati, dan tindakan. Imam Al-Ghazali ketika menjelaskan tentang taubat, syukur, sabar, tawakal, berharap, dan rasa takut, ia selalu menyebutkan ilmu, suasana hati, dan tindakan atau amal. Sebagai contoh, ketika Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang hakikat taubat, Imam Al-Ghazali mengatakan, "I'lam anna taubata ibaratun makna yuntadhamu wa yulta'amu min salasati umurin murattabatin, ilmun wa halun wa fi'lun. Fal ilmu al-awwal wal halu as-sani wal fi'lu as-salis. Wal awal mujibul lisani was-sani mujibul lisalis ijaban iktadahu ittiradu sunnatillahi fil mulki wal malakut." Ketahuilah bahwa taubat adalah ibarat dari sebuah makna yang tersusun dan terangkai dari 3 perkara yang tersusun secara sistematis. Yang pertama ilmu, yang kedua suasana hati, yang ketiga tindakan. Ilmu adalah yang pertama, suasana hati yang kedua, tindakan yang ketiga. Yang pertama akan menyebabkan yang kedua. Yang kedua akan menyebabkan yang ketiga karena kepastian yang sesuai dengan keteraturan sunnatullah di alam nyata dan di alam malakut. Kalau kita melihat dan merenungkan apa yang telah dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, maka kita bisa mengetahui bahwa yang pertama, antara ilmu dan amal itu tidak memiliki hubungan langsung. Tetapi antara ilmu dan amal itu terdapat suasana hati yang menjembatani di antara keduanya. Menurut Imam Al-Ghazali, ilmu itu yang pertama, suasana hati yang kedua, dan tindakan itu yang ketiga. Hubungannya adalah seperti ini. Yang pertama akan menyebabkan yang kedua. Artinya, ilmu akan menyebabkan terjadinya suasana hati. Lalu wasani mujibus salis, yang kedua menyebabkan yang ketiga. Artinya suasana hati akan menyebabkan sebuah tindakan. Dan Imam Al-Ghazali memandang bahwa hubungan ketiga hal itu, yakni ilmu, suasana hati, dan amal, itu sebagai salah satu keteraturan sunnatullah di alam dunia dan di alam malakut. Sebagai contoh, pada saat orang melihat seekor ular kobra yang ada di dekatnya, setelah orang itu melihat ular kobra yang ada di dekatnya,
maka dia menjadi tahu tentang bahayanya seekor ular kobra. Nah, pengetahuan tentang ular itu akan menyebabkan hati manusia itu atau suasana hati manusia itu menjadi ketakutan. Nah, rasa takut di dalam hati inilah yang kemudian mendorong orang untuk menyelamatkan dirinya. Jadi, hubungan antara mengetahui ular dan tindakan menyelamatkan diri ini dijembatani oleh rasa takut terhadap ular itu. Jadi kalau ditanya mengapa orang itu melarikan diri atau menyelamatkan diri, keluar rumah misalnya, apakah ia karena mengetahui ular atau karena ia takut terhadap ular? Tentu jawabannya adalah karena ia takut dengan ular itu, bukan karena mengetahui ular itu. Nah, dalam kesempatan ini kita bisa menjadi tahu bahwa hubungan antara suasana hati dan ilmu memiliki hubungan langsung. Suasana hati dan tindakan hubungannya langsung. Nah, sementara itu hubungan antara ilmu dan suasana hati hubungannya tidak secara langsung. Nah, penjelasan seperti ini menarik sekali untuk dipahami dengan baik dan seksama untuk memahami apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya, pengetahuan itu banyak orang memiliki pengetahuan, tetapi tidak semua orang akan menjalankan apa yang dia tahu atau mereka tahu. Nah, dari sini dapat ditemukan jawabannya bahwa pengetahuan itu memang tidak memiliki hubungan langsung dengan tindakan, sehingga orang tahu tidak ada jaminannya pengetahuan itu membuat orang itu akan melakukan suatu tindakan tertentu sesuai dengan apa yang dia tahu. Nah, pada video yang akan datang saya akan menjelaskan lebih jauh lagi bagaimana terjadinya tiga hal ini dalam diri manusia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.